Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM 23095110075 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan CBL Manajemen dan Kesehatan Babi dengan topik peningkatan produksi babi pasca kejadian ASF dengan metode inseminasi buatan. Pokok-pokok bahasan yang dibahas ialah yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat pembahasan, dan yang kelima yakni kesimpulan dan saran. Penyakit African Swine Fever atau ASF disebabkan oleh virus ASF yang merupakan virus DNA beruntai ganda dari genus Asfivirus. Penyakit ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan akibat belum ditemukannya vaksin dan pengobatan yang efektif. Penularan ASF dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung, di mana penularan kontak langsung melalui cairan tubuh hewan yang terinfeksi seperti melalui air liur, sekresi pernafasan, urin, dan juga feses. Sedangkan kontak tidak langsung dapat melalui vomit atau benda-benda yang tercemar virus, termasuk pemberian pakan sampah, kendaraan pengangkut, pakaian, dan peralatan makan babi yang terinfeksi, serta melalui lalu lintas babi sakit. Inseminasi buatan atau IB merupakan salah satu teknik perkawinan buatan menggunakan semen dari pejantan terseleksi untuk memperoleh ternak babi unggul serta mencegah inbreeding dan juga penyebaran penyakit pada ternak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dari inseminasi buatan pada hewan ternak babi? Yang kedua, bagaimana contoh prosedur pelaksanaan inseminasi buatan yang pernah dilakukan? Yang ketiga, faktor apa sajakah yang menjadi penentu keberhasilan dari program inseminasi buatan? Dan yang keempat, kendala apa yang masih ditemukan dalam pelaksanaan inseminasi buatan? Adapun tujuan dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya yang pertama, mengetahui definisi dari inseminasi buatan, khususnya pada hewan ternak babi. Yang kedua, mengetahui prosedur pelaksanaan inseminasi buatan. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan dari inseminasi buatan. Dan yang keempat, mengetahui kendala yang dapat ditemukan untuk nantinya memperoleh solusi dalam mengatasinya. Kegiatan inseminasi buatan yang sudah pernah dilakukan ialah di Peternakan Babi Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan inseminasi menggunakan kateter sekali pakai dengan cara memasukkan alat secara berlawanan arah jarum jam ke saluran reproduksi dan memasukkan semen segar melalui kateter tersebut. Setelah dilakukan inseminasi, dilakukan pengecekan pada hari ke-21 untuk memastikan babi tersebut birahi atau bunting. Tanda-tanda dari babi mengalami bunting sendiri ialah babi tidak menunjukkan tanda-tanda birahi, vulva pucat dan tidak bengkak, serta babi tidak tenang ketika ditekan punggungnya. Kebuntingan sendiri adalah suatu keadaan di mana perkembangan anak di dalam uterus hewan betina sehat hingga lahir. Kebuntingan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pada berbagai jenis usaha babi. Selanjutnya, dilakukan pengecekan kembali pada babi pada hari ke-109. Babi menunjukkan kondisi vulva yang bengkak, puting susu yang semakin membesar, dan keluar air susu. Pada umur kebuntingan 60-90 hari, tanda-tanda eksternal kebuntingan pada induk babi dapat dilihat dengan adanya perubahan fisik, seperti distensi abdomen, pembesaran ambing, dan vulva yang membengkak. Keberhasilan inseminasi buatan pada ternak babi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kualitas semen, keadaan babi betina sebagai aseptor IB, ketepatan IB, dan keterampilan tenaga pelaksana atau inseminator.
Saat yang baik untuk melakukan inseminasi buatan adalah saat babi betina menunjukkan tanda-tanda birahi, di mana peternak umumnya mengetahui tingkah laku ternak hewan yang birahi yang dikenal dengan istilah 4A, 2B, 1C, di mana 4A yang artinya abang, abu, anget, dan arep. Artinya alat kelamin yang membengkak dan terasa hangat saat diraba. 2B yang artinya babi betina mengeluh dan terdapat lendir transparan atau jernih pada bagian alat kelaminnya. Sedangkan 1C yang dimaksud adalah babi betina akan menaiki atau diam jika dinaiki oleh babi yang lain. Sedangkan menurut Firman, penilaian hasil inseminasi buatan dapat ditentukan dengan cara yang pertama, service per conception, yakni perhitungan jumlah pelayanan inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadi kebuntingan. Yang kedua, yakni conception rate, yaitu persentase babi betina yang bunting pada inseminasi pertama. Dapat ditentukan berdasarkan hasil diagnosa kebuntingan oleh dokter hewan atau pemeriksa dalam waktu 40-60 hari sesudah dilakukannya inseminasi. Yang ketiga yaitu calving rate, yakni penilaian reproduksi pada populasi babi betina sebagai aseptor inseminasi buatan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan itu sendiri yang menghasilkan kelahiran babi yang hidup dan normal. Adapun beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan inseminasi buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses terhadap aseptor inseminasi buatan. Kondisi topografi Indonesia terkadang menjadi kendala dan permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan inseminasi buatan. Lokasi peternakan yang jauh dan sulit dijangkau oleh transportasi maupun petugas lapangan untuk melakukan inseminasi buatan karena membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama, sedangkan masa birahi hewan ternak itu sangat terbatas. Yang kedua, mahalnya harga dan biaya pemeliharaan pejantan unggul. Bahan semen yang digunakan pada inseminasi buatan harus berasal dari pejantan yang unggul agar anakan yang dihasilkan unggul juga. Di samping harga pejantan yang mahal, biaya pemeliharaan juga mahal untuk mendukung kualitas dari semen yang akan dihasilkan itu sendiri. Yang ketiga, permasalahan dari peternakan itu sendiri. Di Indonesia, masih banyak peternakan yang dikelola sebagai usaha peternakan rakyat dan sebagai pekerjaan sampingan. Skala pemeliharaan sangat bergantung pada tenaga kerja keluarga dan kemampuan dari peternak. Padahal, inseminasi buatan akan lebih sukses dan berhasil jika jumlah ternak yang dipelihara itu lebih banyak. Yang keempat adalah kekurangan tenaga teknis yang andal. Jumlah tenaga teknis lapangan yang andal masih dirasakan kurang, karena keterampilan inseminator akan berpengaruh signifikan pada kebuntingan hewan ternak. Kegagalan pada pelaksanaan inseminasi buatan oleh inseminator sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan inseminasi buatan berikutnya. Kesuksesan inseminasi buatan ditentukan oleh waktu inseminasi yang tepat, yakni saat hewan ternak birahi. Untuk meningkatkan keterampilan petugas, perlu pelatihan dan penyegaran petugas secara berkala. Hal ini dikarenakan teknik inseminasi memerlukan keterampilan khusus yang tidak mudah dilakukan oleh orang yang tidak dilatih secara khusus untuk keperluan inseminasi buatan tersebut. Kesimpulan yang didapatkan dari CBL ini ialah inseminasi buatan merupakan salah satu teknologi reproduksi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi peternakan babi. Dengan teknik ini, peternak dapat memanfaatkan bibit unggul tanpa harus memelihara pejantan serta mengontrol waktu perkawinan yang lebih terencana. Keberhasilan inseminasi buatan sangat dipengaruhi oleh waktu, kualitas semen, kondisi induk, serta keterampilan pelaksana. Untuk sarannya sendiri, disarankan peternak memahami teknik inseminasi buatan dengan benar, memilih induk dan pejantan yang berkualitas, serta mencatat data reproduksi secara rutin. Pelaksanaan inseminasi buatan juga sebaiknya didampingi oleh dokter hewan guna menghindari kesalahan teknis dan juga untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari inseminasi buatan pada hewan ternak babi tersebut.
Demikian pemaparan JBL Manajemen dan Kesehatan Babi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan materi maupun penyampaian selama video berlangsung. Terima kasih dan sampai jumpa.